Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah membahas 3 pertemuan awal, dan sekarang saya masuk pada pertemuan keempat, dan mungkin tinggal 1 atau 2 pertemuan kita selesaikan pembahasan tentang ontologi dasar ini. Kalau kemarin kita telah menjelaskan bahwa wujud dan ketunggalan dan keberagaman, atau kita mengatakan ketunggalan dan penampakan. Jadi wujud di sisi yang satu dia adalah tunggal. Dari mana ketunggalan itu dilihat? Dari kewujudannya. Di mana letak kewujudannya itu diartikan sebagai sebuah ketunggalan? Dari sebuah kemendasaran segala sesuatu dan keterlingkupan segala sesuatu. Ketunggalan itu ditemukan dalam arti melingkupi segala sesuatu atau yang mendasari segala sesuatu. Kalau kita berbicara tentang melingkupi segala sesuatu sebagai sebuah refleksi, maka kita akan melihat bahwa sekiranya itu dalam arti melingkupi, maka melingkupi itu adalah memiliki arti ketunggalan. Dia melingkupi. Jadi segala sesuatu, apa-apa yang ada di dalamnya itu menjadi dasar atau sebuah tatanan yang terlingkupi dari wujud itu. Di sisi yang lain, kita bisa mengartikan secara sederhana arti wujud dalam makna ketunggalan ini, selain mendasar bahwa dia melingkupi. Kalau dia melingkupi, maka antara awal dan akhir itu adalah satu kesatuan. Jadi kita berbicara tentang awal itu juga bisa dimaknai akhir. Kita berbicara tentang akhir itu juga bisa dimaknai awal. Namanya melingkupi. Kalau dia melingkupi, maka di mana titik awal dan titik akhir itu dalam pemahaman kita itu dalam keterlingkupannya wujud melingkupi. Di saat bersamaan atau di sisi yang lain, keterlingkupan itu di segala sesuatu, di dalamnya ada maujudat atau penampakan yang relatif. Jadi sebagaimana kita sudah analogikan pemisalannya, bahwa sebagaimana kita anggaplah misalnya kertas, di dalam kertas itu ada gambar apa saja, tapi gambar-gambar itu tidak keluar dari kertas itu. Kertas itu adalah sebuah pemisalan wujud, dan gambar-gambar di atasnya, apapun gambarnya itu yang kita sebut dengan penampakan atau keberagaman. Jadi kalau kita menghitung atau kita melihat bahwa penampakan tidak mungkin ada tanpa ada realitas tunggal, dan realitas tunggal sebagai sebuah keyakinan yang tersadari itu juga di atasnya memunculkan penampakan atau keberagaman, dan keberagaman ini adalah sesuatu yang tidak terpisah oleh ketunggalan wujud. Dengan begitu maka bisa diistilahkan antara wujud dan maujud itu, atau kita katakan ciptaan dan pencipta itu memiliki sebuah relasional. Jadi kita memahami tentang wujud dalam arti ketunggalan, dan maujudat atau bahia batasan itu dalam arti penampakan yang dimunculkan oleh wujud, itu memiliki sebuah keterkaitan antara wujud dan maujud.
Kalau wujud itu adalah sesuatu yang mengadakan, ya, sesuatu eksisten yang menjadi dasar segala sesuatu, sedangkan mawujud itu adalah keberadaan dari sesuatu. Ya. Jadi kalau wujud itu adalah segala sesuatu, melingkupi segala yang ada, sedangkan mawujud adalah keberadaan terkait sesuatu, maka dengan jelas bahwa antara wujud dan mawujud, tunggal dan penampakan, itu memiliki sebuah relasi. Lantas di manakah relasi itu dan apa bentuk relasinya antara wujud dan mawujud, ya? Apakah relasi ini adalah sebuah hanya relasi iktibari saja, ataukah hanya relasi-relasi kondisional, ataukah memang dia adalah sesuatu relasi yang memang benar-benar terjadi sebuah relasi eksistensi. Nah, jadi kalau kita melihat misalnya antara wujud dan mawujud itu bukan hanya terkesan bahwa wujud memberikan kewujudan pada sesuatu sehingga sesuatu itu mewujud, melainkan lebih dari itu, bahwa mawujud atau sesuatu itu justru keberadaannya itu bergantung pada wujud. Kalau mawujud atau keberadaan dari sesuatu itu bergantung pada wujud, karena yang eksis adalah wujud dan yang lain penampakan adalah sebuah esensi atau mahia yang awalnya adalah non eksistensi namun keberadaannya itu terkait pada wujud, maka mawjudat itu, penampakan itu, kemunculannya, kehadirannya, kenyataannya, kewujudannya itu berkaitan dengan wujud sebagai sebuah relasi sebab dan akibat. Paling tidak dalam relasi kausalitas itu, wujud sebagai akibat dan sebab adalah sebagai wujud. Dengan begitu maka tergambar sekilas bahwa keberadaan dari sesuatu, ya, keberadaan dari sesuatu dan terkait dengan wujud ini adalah sebuah, kalau kita membaca dari akibat, maka mawujud sebagai akibat dalam keberadaannya itu bergantung pada wujud. Maka wujud sendiri terkait dengan wujud itu adalah sebuah eksistensi hubungan itu sendiri, karena tanpa ada itu sebagai sebuah eksistensi pada diri wujud atau diri wujud itu adalah relasi itu sendiri, maka keberadaan dia menjadi nisbi, ya. Keberadaan dia menjadi nisbi ataukah menjadi sirna, sehingga antara wujud dan mawujud itu relasinya dalam teori filsafat kita katakan kausalitas, namun dalam teori wujud dan mawujud dalam ontologi ini itu adalah relasi perwujudan. Jadi kita sulit menerima, sulit membayangkan bahwa antara wujud dan mawujud itu adalah terjadi sebuah keterpisahan, karena wujud mutlak itu di saat bersamaan mewujudkan, menampakkan segala sesuatu. Maka wujud sebagai sebuah sebab itu senantiasa menciptakan, senantiasa mewujudkan segala sesuatu. Namun dari segi mawujud sendiri adalah posisinya, relasinya dengan wujud adalah relasi kebergantungan, atau wujud sendiri pada hakikat, mawujud sendiri pada hakikatnya itu adalah sebuah relasional.
Dengan begitu kita melihat di manakah kalau kita mengatakan bahwa maujud itu, kesesuatuan itu, keberadaan kesesuatuan itu bergantung pada wujud, dan dalam arti kebergantungan berarti dia membutuhkan. Kalau dia membutuhkan berarti dia tidak bisa memperoleh sesuatu darinya. Tapi kalau sesuatu yang dia gantungkan, berarti sesuatu yang dia gantungkan itu lebih sempurna darinya, dan kesempurnaan atau apapun yang dia butuhkan itu dia tidak membutuhkan yang lain. Dengan begitu maka eksistensi, kalau kita bisa mengatakan begitu, eksistensi antara wujud dan maujud, atau itu bisa kita sederhanakan bahwa antara fakir dan antara kemiskinan dan yang kaya ya. Jadi yang dimaksud dengan miskin itu adalah sesuatu yang bergantung, dan sesuatu yang bergantung sebagai sebuah eksistensi itu kan terkait dengan maujud ya. Jadi di manakah keberadaan maujudat itu, atau keberadaan dari sesuatu itu? Keberadaan dia bergantung pada relasi yang dia bangun terhadap wujud. Karena dia adalah wujud yang lemah, tentu dia harus membutuhkan sesuatu yang tinggi, dan maujud pada dirinya itu memang sesuatu yang bergantung. Kalau sesuatu yang bergantung, maka secara akal dia harus menemukan sumber kebergantungannya itu, karena sumber kebergantungan itu menjadikan dia eksisten. Maka segala maujudat ini diartikan dan nampak sebuah kefakiran. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa mandiri, kecuali kemandirian dan kebebasan itu bisa ditemukan, atau eksistensi dia bisa ditemukan dalam sebuah arti kebergantungan, atau dalam sebuah arti relasional dengan sebabnya, atau dalam sebuah bahasa teknis filosofi disebut dengan wujud sifat adalah cabang dari wujud penyandang sifat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa maujud itu adalah sifat, pasti ada penyandang. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa ada bayangan, tidak ada sumber bayangan. Kalau kita mengatakan bahwa ada penanda, pasti ada yang ditandai. Perumpamaan mustahil kalau tidak ada pengumpama. Ini kira-kira bahwa kalau ada eksistensi pasti ada sumber eksistensi. Kalau ada kemaujudan pasti ada sumber kemaujudan. Sehingga membayangkan, memikirkan kemaujudan eksistensi yang nampak ini pasti berkaitan dengan sebuah eksistensi yang bergantung, atau eksistensi dalam relasi antara wujud dan maujud terkait dengan wujud. Atau misal kita melihat misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 15, dikatakan, Allah mengatakan, wahai manusia, kalian semua fakir, bergantung kepada Allah, dan Allah adalah maha kaya, lagi maha terpuji. Atau dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan Allah benar-benar maha kaya, lagi maha terpuji. Ini mengartikan bahwa eksistensi selain wujud itu bergantung. Paling tidak kita melihat kebergantungan di sini adalah kebergantungan yang paling hakiki, dan itu berkaitan dengan kebergantungan eksistensi. Jadi segala sesuatu, kewujudan sesuatu itu memang benar-benar eksis ketika
ketergantungan terhadap sumber eksistensi, menghindari atau melepaskan beberapa detik saja terhadap sumber eksistensi dalam relasionalnya, secara bersamaan kita menjadi non eksistensi, kita menjadi meniada, kita menjadi nisbi. Jika dalam buku tafsir sufi dianalogikan di pemisalannya, misalnya ketika kita membayangkan guru kita atau sedang mengajar pada pikiran kita, ketika konsentrasi kita itu terlepas dari kesadaran akan pengalaman itu, ingatan itu terhadap objek itu, maka kesadaran terhadap guru dalam pikiran kita juga menjadi meniada. Nah, dalam kaitan dengan wujud dan maujud dalam relasionalnya itu pun demikian. Maka sebuah nilai-nilai ikhtiari itu ada pada maujudat. Sebuah nilai-nilai ikhtiari, baik kesadar, persepsi paling tidak, sebagaimana kita sudah katakan dalam ketunggalan dan penampakan, bahwa ada yang disebut dengan relasi kesadaran, relasi persepsi antara apa? Antara maujud dengan wujud. Dalam apa? Dalam sebuah keberadaan eksistensi maujud untuk melihat keberadaannya. Melepaskan itu sama halnya menjadikan diri dia dalam ruang non eksistensi. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana itu hubungan antara wujud dan maujud itu, paling tidak kita bisa menemukan bahwa antara sebab dan akibat itu adalah dua sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Namun dua sesuatu itu pada pikiran kita secara realitas wujud itu hanyalah sesuatu saja. Sesuatunya di mana? Itu berkaitan dengan diri maujudat. Pada identitasnya, hakikinya adalah kebergantungan. Apa salah ketika kita mengatakan bahwa sesuatu ini, eksistensi ini bergantung pada wujud? Justru tidak, karena sebagai sebuah pemahaman rasional, pasti yang rendah terkait dengan yang tinggi. Pasti yang rendah membutuhkan yang lebih. Begitu dalam pemahaman akal kita, yang rendah pasti bergantung pada yang tinggi. Dalam pemahaman ontologi, yang paling sempurna itu adalah realitas wujud, ya, melingkupi segala sesuatu, dia menjadi segala dasar dari keberadaan maujudat. Maka kebergantungan kita adalah kebergantungan yang hakiki. Justru dalam kebergantungan yang hakiki itu kita menemukan arti sebuah eksistensi atau arti diri kita. Maka apa yang dimaksud dengan diri kita dalam hal ini terkait maujud dengan wujud, itu terkait dengan kebergantungan. Siapa yang paling bergantung, dia menemukan eksistensinya. Siapa yang paling bergantung, dia mengenal dirinya. Siapa yang paling bergantung, dia akan menemukan hakikat dirinya dan tujuan hidupnya. Dalam kebergantungan ini yang dimaksud adalah kebergantungan eksistensi, bukan kebergantungan dalam arti-arti yang nisbi, namun berkaitan dengan sebuah kebergantungan eksistensi dalam makna kausalitas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.